Selamat pagi, Bapak Ibu. Salam hormat kepada Pak Rohman Alamsyah, Pak Sigit Wagito, Pak Randy Sipahutar, dan tentunya moderator kita Pak Tommy Nugrawan. Makasih atas bantuannya dan undangannya kepada saya. Ya, senang sekali saya bisa hadir dalam acara webinar di Pertabi dan juga tentunya saya juga mengucapkan terima kasih kepada Pertabi dan Exxon Mobil yang sudah menyelenggarakan acara ini. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Oke, untuk bapak-bapak dan ibu yang melaksanakan ibadah puasa, ya selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya sampai dengan nanti di 30 hari menjelang Idul Fitri nanti. Amin. Oke, baik. Hari ini mohon izin Bapak Ibu ya, senior-senior saya izin menyampaikan tentang optimizing internal audit ya. Gimana sih caranya mengoptimalisasikan nih fungsi audit nih dalam meng-create value ya. Kalau kita bicara value creation ya, tentunya semua perusahaan butuh nih, bukan cuma mining aja gitu ya Bapak Ibu ya, tentunya semua perusahaan butuh, terutama untuk mining dan tentunya untuk coal ya, coal contractors ya, yang kalau bicara sustainability itu menjadi hot issue nih saat ini ya buat coal contractor atau coal mining company lah, kira-kira seperti itu. Oke, next kita lanjut. Oke, ini sedikit aja profil saya. Saya memulai karir dari kurang lebih 14 sampai 15 tahun ya, kurang lebih. Dari awal saya menjadi auditor ya, belum pernah pindah, alhamdulillah. Ya, dari 2008 sampai 2010 saya berkiprah sebagai external audit ya, atau auditor keuangan di kantor akuntan publik. Kemudian saya masuk di Astra di 2010 gitu ya, terakhir di 2017, dan 2017 saya join di Delta Dunia Makmur ya. Tentunya ini merupakan satu langkah yang luar biasa ya untuk bergabung di perusahaan mining ya, atau lagi mining contractors yang memang kalau bicara proses bisnis sebenarnya simple, tapi kalau ditanya perintilannya itu banyak banget gitu ya. Jadi kalau dulu saya di industri transportasi logistik, mungkin dalam 10 hari saya bisa masuk semua proses yang ada di cabang gitu ya. Tapi kalau di mining nggak bisa ya. Mungkin satu proses aja itu udah bersyukur gitu ya, karena perintilannya banyak dan itu luar biasa challenging. Walaupun memang flow bisnisnya kelihatannya simple, tapi dalamnya itu luar biasa banyak ya, dan ini sangat-sangat memberikan tantangan bagi kita semua. Oke, nama saya sekali lagi Ferry Iriawan, bisa dipanggil Ferry. Nanti kalau nanti ada topik yang mau didiskusikan, silakan Bapak Ibu ya, feel free aja. Oke, lanjut. Oke, lanjut. Saya jualan dikit ya, bukan jualan sih, artinya kenalin dulu deh untuk Doit atau Delta Dunia Makmur ya. Kode sahamnya Doit, Bapak Ibu ya. Mumpung yang main saham jangan lupa ya dibeli ya saham Doit. Oke, Doit punya visi ya bahwa memang kita mau menciptakan value creation ya untuk stakeholder kita ya. Kemudian kita punya misi ya, yang pasti kita mau komit nih dalam apa yang diberikan customer kepada kita komit untuk menyelesaikannya dengan luar biasa gitu ya. Dan juga tentunya kita juga komit dalam mendevelop karyawan kita gitu ya. Dan juga terakhir ya, mungkin saya nggak bacain semua ya, mungkin sekilas aja. Yang lagi penting adalah isu ESG ya, isu ESG ya dalam environmental dan communities. Kita juga komit untuk membangun stakeholder kita, baik yang ada di internal atau di eksternal ya, dan juga dalam hal lingkungan. Kira-kira seperti itu. Lanjut. Oke, ini proses bisnis kami ya, Bapak Ibu ya. Ini Doit punya beberapa anak perusahaan. Salah satu yang paling menyumbang kontribusi luar biasa bagi kami adalah Buma. Buma Coal Mining Contractors ya, mulai usahanya dalam tanda kutip kegiatannya mulai dari mine survey ya, land clearing sampai dengan coal transport. Nah, inilah semua dalam usaha coal contractors ya, yang kami berfokus kepada efisiensi aset ya. Ini pas juga nih acaranya alat berat ya. Dan ini memang efisiensi aset menjadi DNA kami, kira-kira seperti itu. Dan juga kami fokus ke diversifikasi untuk menuju sustainability company yang lebih optimal lagi. Kira-kira seperti itu gambarannya. Next. Oke, ini saya ambil dari 2021, mungkin ada sedikit tidak update ya, karena yang ada tutupan sudah selesai ya. Kita ada 10 waktu 2021 ya, 10 site dan 5 di Australia ya. Di mana di Australia rata-rata kita diversifikasi nih. Jadi komitmen kita kepada lingkungan kita tunjukkan dalam akuisisi Buma Australia ya, di mana 50% kira-kira ya coal kita adalah cooking coal ya, atau met coal ya, yang lebih ramah dibandingkan thermal coal. Kira-kira seperti itu. Lanjut. Oke, lanjut. Oke,
sekarang kita bicara mengenai di Delta Dunia governance-nya seperti apa. Nah, inilah governance yang kami coba terapkan ya. Kita coba masuk ke kiri bawah ya, ada policy management. Bahwa setiap policy yang dibuat ya, kami mencoba mengimplementasikan atau mengintegrasikan dengan apa yang menjadi visi misi perusahaan, apa yang menjadi strategi, apa yang menjadi budaya, dan yang paling penting adalah code of conduct. Bahwa setiap aktivitas bisnis harus ada etikanya, baik etika kerja atau etika bisnis. Nah, setiap policy ini gitu ya, atau setiap aktivitas bisnis pasti kita buat ya yang namanya SOP, ya turunannya. Ada policy, ada SOP. Yang SOP itu kita akses semua risiko yang ada di aktivitas kita. Nah, risiko yang ada di aktivitas kita akses, kita masukkan ke dalam inventory risk. Tadi sempat dibahas oleh Pak Sigit Wagito ya, bahwa memang memitigasi risk itu menjadi hal yang penting. Tapi kalau kita nggak punya identifikasi risk atau risk inventory, nah ini juga sulit juga. Apa yang mau kita mitigasi? Kira-kira seperti itu insight-nya. Nah, ada juga isu manajemen. Mungkin ada hal-hal yang belum masuk ke dalam daftar risiko tadi, ya, dari fenomena-fenomena mining yang sangat volatile ya, atau yang sangat velocity yang sangat luar biasa ya. Mungkin ini isu manajemen yang dibahas di manajemen mungkin akan juga dimasukkan ke dalam daftar risiko. Nah, seluruh hal ini akan kita audit. Ya, audit ini sekali lagi ya, nanti kita akan coba share bahwa pendekatan audit kami di PT Delta Dunia Makmur ya dan anak perusahaan adalah lebih kepada konsultatif, bukan lagi yang watchdog atau yang tanda kutip menjadi mata-mata ya, atau tadi Pak Tommy bilang CIA gitu ya, mata-mata perusahaan. Enggak, kami bukan mata-mata BOD ya, kami bukan mata-mata direksi, tapi kami mitra. Tapi kami mitra-mitra dari manajemen ya, kira-kira seperti itu ya insight-nya. Oke, lanjut. Oke, ini konsep three lines of defense. Ini hanya gambaran pengantar aja ya, bahwa memang tadi kalau bicara penjaga gawang, betul, kalau untuk internal audit kami adalah di last line of defense dari sebuah perusahaan, di mana governing body-nya adalah BOD ya, BOC ya, dan dan leadership ya lainnya. Kemudian di line berikutnya ada manajemen ya, manajemen itu terdiri dari orang atau manajemen yang direct terkait risiko ya, dari first line roles-nya gitu ya, mungkin ada manajemen di site, manajemen di HO, nah itu adalah di line pertama. Kemudian ada second line adalah biasanya policy maker, ya mungkin orang-orang legal, orang-orang compliance, orang-orang policy ya, atau SOP, nah mereka ada di second line. Nah, keseluruh ini harus berkoordinasi, harus berkolaborasi untuk menciptakan sustainability perusahaan, atau kalau dalam hal webinar hari ini efisiensi ya, untuk mendapatkan efisiensi yang optimal. Jadi nggak bisa nih kalau internal audit kerja sendiri gitu ya, perusahaan kemana internal audit kerja sendiri, itu nggak bisa gitu ya. Jadi kita harus align ya dengan yang namanya konsep atau strategi dari perusahaan. Karena itulah ya, nggak mungkin penjaga gawang strateginya timnya kemana, penjaga gawangnya kemana lah, kira-kira gitu kan nggak mungkin. Jadi kita semua harus sambung ya, satu kesatuan. Oke, lanjut. Oke, lanjut. Oke, gimana sih caranya kita menanamkan value proposition buat perusahaan kita? Nah, ini sedikit tambahan bahwa memang internal audit harus punya audit universe. Universe itu artinya keseluruhan area aktivitas perusahaan kita yang bisa kita audit. Oke, kalau di kami punya Buma Indonesia, kami punya Buma Australia, yang ini lagi kita alignment terus dengan tim audit di Buma Australia. Ya, ini challenge juga karena beda policy, beda compliance, tapi seru ya, teman-teman di sana seru komunikasinya ya. Ini lagi kita kerjain juga ya. Kemudian kami juga punya Buma SBU Infra ya, yang mungkin ini menjadi SBU khusus ya, sebagai wujud diversifikasi portofolio kami ya, Bapak Ibu. Dan yang ini berikutnya ada Bukit Teknologi. Nah, ini tepatnya Pak Tommy nih. Ya, Bukit Teknologi ini luar biasa ya. Setahun ke belakang ini kami sibuk bermitra dengan Bukit Teknologi ya. Artinya kami melakukan audit produk-produknya gitu ya. Sangat responsif. Teman-teman Bukit Teknologi sangat responsif dan sangat berjiwa improvementnya luar biasa ya. Jadi Bukit Teknologi ini Bapak Ibu, ini produk-produknya enhance ya. Banyak menggunakan AI, Artificial Intelligence. Kemudian juga ada produk-produk safety ya. Produk-produk di mining ada, kemudian produk-produk di maintenance ya. Di predictive maintenance, di digital maintenance, nah itu luar biasa. Dan banyak lagi ya Pak Tommy ya, yang saya dengar mau launching produk-produk lainnya. Nah ini mudah-mudahan nih Bapak Ibu ya, yang bergerak di sektor mining nih bisa nih nanti ngobrol sama Pak Tommy nih. Kira-kira ada solusi apa yang bisa dibantu oleh Bukit Teknologi.
Sedikit jualan nih, saya bantuin Pak Tommy nih, Pak Tommy ya. Oke, terakhir ada biru. Biru Nuswantara. Ini mungkin agak unik, Bapak Ibu ya. Belum pernah, saya kurang tahu ya, mungkin kalau saya salah tolong dikoreksi. Seingat saya, belum banyak bisnis yang terkait sosial bisnis. Nah, biru ini adalah sosial bisnis. Ya, pendekatannya lebih kepada sosial. Misalnya seperti memberdayakan lokal entrepreneur gitu ya. Tapi ini kita dalam konsepnya bisnis ya. Tapi artinya tanda kutip bukan kita mengedepankan profit ya, profit centric enggak juga. Tapi ini cita-cita kita adalah memberikan kontribusi optimal bagi Indonesia. Ya, ini bisnisnya ada beberapa banyak hal ya. Mungkin seperti ada waste management juga ada ya di biru ya untuk bisnis terkait ESG. Nah, ini juga luar biasa. Oke, mungkin boleh dilanjut. Oke, ini struktur ya. Ini struktur saya. Kita punya 2 departemen ya, internal audit dan risk management. Di mana di risk management kita punya risk assessment atau risk monitoring dan BCP ya. Di auditornya kita punya audit operasional dan mungkin ini kita ada IT audit dan yang saya ketahui ya di perusahaan mining mungkin kita cuma satu-satunya nih yang internal auditnya punya data science sendiri ya. Kami punya data scientist sendiri di internal audit. Yang ini berguna, nanti saya akan coba share ya beberapa proyek kami yang pernah kita lakukan. Dan terakhir kita punya tim anti fraud ya, kita punya tim anti fraud sendiri, kira-kira seperti itu. Mungkin dilanjut. Oke, sekilas tentang internal audit. Internal audit itu umumnya mungkin yang sudah diketahui oleh Bapak Ibu ya. Ini ada assurance dan consulting. Bicara assurance, inilah service kita yang pertama. Kita memastikan apakah seluruh proses bisnis, SOP dan seterusnya risiko sudah dimitigasi dengan baik. Itu assurance. Kemudian kalau consulting, nah ini yang berbeda. Di Buma atau di Delta Dunia, jam kami lebih banyak consulting. Jadi kalau bicara 60% waktu kami consulting, 40% assurance. Ya, nanti yang kita share hari ini adalah project consulting. Ya, makanya banyak proses-proses consulting. Nah, bedanya apa sih assurance sama consulting? Kalau assurance ini biasanya inisiatornya dari kita dan semua objektif kita yang nentuin. Tapi kalau consulting 50-50 atau malah lebih besar di user ya. Misalnya kita consulting dengan divisi plan gitu ya untuk istilahnya melihat proses maintenance execution, misalnya seperti itu. Nah, itu kita akan bekerja sama dengan tim plan ya untuk membahas flow-nya dan apa potensi efisiensi. Nah, itu proses consulting. Jadi, biasanya inisiasinya dari user atau dari auditi atau dari business process owner. Itu consulting. Oke, kita lanjut. Nah, kalau bicara assurance sendiri, nah ini mungkin ya Bapak Ibu ya, mungkin masih banyak ya internal audit yang hanya fokus kepada compliance. Nah, compliance ya di sini sebenarnya ada 5 assurance itu, ada banyak ya. Tapi banyak internal audit ya mungkin kalau saya dengar cerita-cerita ya dari teman-teman di perusahaan tambang juga lebih banyak masih compliance nih, ngerjain SOP-nya sesuai atau tidak ya. Itu memang bagian dari audit. Tapi ada lagi yang belum di-touch kalau kayak gitu, yaitu control assurance. Yang pertama, control assurance itu artinya memang agak mirip SOP, cuman kalau ini gitu ya, kita akan melihat efektivitas kontrol dalam mitigasi resiko. Walaupun kontrol itu ada di SOP, tapi kalau kontrol itu nggak efisien, nggak efektif, kita bisa kok merubah kontrolnya. Kira-kira gitu ya. Tapi bukan kita yang merubah ya, tapi kita merekomendasikan. Kira-kira seperti itu. Nah, ada IT assurance. Kalau bicara IT, kita bicara mengenai apakah teknologi. Nah, ini seperti tadi saya cerita ya, kita banyak project di BTEC ya. Kita memastikan IT assurance. Jadi artinya produk-produk BTEC sangat layak pakai nih nantinya buat customer-customer kita gitu ya. Jadi Buma memastikan kualitas dari produk-produk yang dibuat, kira-kira seperti itu. Nah, ini kita memastikan teknologinya telah sesuai dengan objektif bisnis dan membantu memitigasi resiko. Nah, ini seputar teknologi. Kemudian kalau bicara operation, nah ini luar biasa lagi menarik nih. Operation ya, mungkin kita akan banyak ngomongin strategik. Ya, kita bicara mengenai misalnya perusahaan punya strategi A, strategi B. Kita bisa ngaudit strateginya. Apakah strateginya benar-benar membuat waktunya lebih cepat? Bisa jadi strategi yang ada membuat waktunya nggak lean ya, prosesnya nggak lean, lebih panjang gitu ya. Bisa jadi kita harus cut proses. Misalnya dari 10 proses kita cut jadi 5. Nah, ini baru-baru ini kita ngaudit, ada proses yang kita cut. Karena approval-nya terlalu banyak. Ya, approval terlalu banyak pun tidak ada esensinya juga gitu ya, bahwa kontrolnya, objektifnya juga nggak jelas sehingga membuat operationnya makin lama. Sehingga efisiensinya nggak bisa tercapai. Ya, mungkin ini yang nggak akan didapat kalau kita ngaudit compliance gitu ya. Karena kita lihat approval-nya harus 10. Oh ya udah harus 10. Tapi kalau kita ngeliat operation, approval 10, apa iya harus 10? Bisa nggak cuma 5? Bisa nggak cuma 3? Nah, ini yang menyebabkan kita bisa efisien.
proses bisnis yang lebih cepat, ya, sehingga customer kita lebih terdeliver dengan baik. Kemudian financial assurance, ya, ini tanggung jawab kita juga untuk memastikan laporan keuangan kita, tanda kutip, tidak dilakukan manipulasi lah, kira-kira seperti itu. Oke, dilanjut. Ya, value professional audit, ya, saya sedikit aja ya. Ini untuk mendeliver insight. Ya. Jadi kita bukan hanya mendeliver rekomendasi, tapi kita bisa ngasih insight. Dengan melakukan ini, berapa yang didapat perusahaan. Ya. Dengan tidak melakukan ini, berapa risiko yang dihindari. Kira-kira seperti itu. Insight ini buat siapa? Untuk stakeholder. Baik BOD, GM, level gitu ya. Dan juga bisa jadi buat regulator juga atau buat external auditor ya. Jadi bukan hanya rekomendasi sebatas rekomendasi ya, tapi apalagi mulai sekarang nih ya, kebetulan kami punya independen komisaris ya yang luar biasa ya, yang mungkin saya akan ditagih nilai efisiensi tiap tahun nih dalam proses audit ya. Jadi ini lebih biar lebih nendang lah kira-kira gitu. Lanjut. Oke, ini baseline kami. Baseline kami, internal audit kami ada di COSO framework ya. Di mana kita harus meng-align-kan apa yang menjadi strategi perusahaan dengan risk management dan juga dengan kontrol-kontrol yang ada ya untuk untuk memastikan bisnis lebih agile, lebih lean ya, dan lebih cepat. Kemudian kita juga ada namanya IT governance ya. Kita pakai COVID ya, pakai COVID di IT governance, dan risk management kita pakai ISO 31000 ya, dan juga COSO risk management kita compile supaya menciptakan stabilisasi risk management yang lebih baik dan lebih optimal. Oke, dilanjut. Oke. Oke, ini planning approach kita ya, Bapak Ibu ya. Intinya kita strategic risk, financial, operational, compliance kita masukin semua ya, dan juga kita minta approval BOD ya untuk lebih landed planningnya. Oke, lanjut. Oke, ini contoh ya, consulting project yang kami lakukan. Ini kami project Athena. Nah, ini consulting, bukan assurance. Boleh dilanjut? Oke, ini dilanjut. Oke. Filosofinya Athena tuh kami ngambil bahwa dia itu merupakan satu penjaga ya. Penjaga yang kita menggunakan konsep AI, harapannya kita bisa mendetek isu ya, sehingga mendapatkan root cause dalam waktu yang cepat. Oke, next. Nah, project next. Lanjut. Oke, Project Athena ya, ini dia bedanya kami mungkin dengan yang lain, kami kolaboratif ya. Memang yang nge-lead adalah internal audit, tapi inilah tim kami. Tim kami terdiri dari teman-teman di SMI baik di head office dan di site ya. Mulai dari project manager ya, mulai dari mining manager, mulai dari operation manager, semuanya menjadi tim kami ya. Ya, untuk membuat satu fuel analytics. Di sini fuel analytics ya untuk mendapatkan efisiensi yang lebih optimal. Oke, next. Lanjut. Ini journey AI kami ya, di Buma kami mencoba menggunakan AI ya. Next. Terus lanjut ya. Mulai dari predictive analytics ya yang akan kami buat ya, dan juga robotic process automation. Ini masih kami konsep ya. Lanjut. Oke. Dalam melakukan project Athena, kami mengakses namanya fuel analytics ya, di mana kami menggunakan konsep machine learning untuk melihat faktor-faktor yang mempengaruhi fuel itu gitu ya, naik tuh kenapa sih ya, atau kalau kita bicara cost drivernya ya, cost driver dari fuel itu apa. Nah, ini contoh aja nih ya, dari 70 insight ini contoh daminya 10 atau 12 ya, di mana ini cost driver yang menyebabkan fuel itu naik. Nah, ini yang kami monitor bersama teman-teman yang ada di site dan di head office. Lanjut. Oke, ini contoh ya, bahwa memang ini contoh dari hasil mesin, dia bilang bahwa payload ya, payload di bawah 90 itu nggak optimal ya. Payload 90% sampai 101 itulah titik optimal sesungguhnya. Jadi mesin itu membaca data ya, sehingga memberikan masukan ke kita berapa sih titik optimal seharusnya yang perlu kita jagain. Kira-kira gitu. Lanjut. Ya. Proses berikutnya selain payload, kita mengkontrol yang namanya proses refueling. Pengisian refueling ya, terlalu lama mengisi fuel atau terlalu cepat mengisi fuel akan membuat efisiensi fuel tidak kejadian. Ya, dashboard ini kita create ya dari tim internal audit ya untuk melakukan monitoring ya proses pengisian fuel, jangan sampai kecepatan dan terlalu lama. Ya, lanjut. Oke, kemudian juga ada mengenai payload ya, loading time, loader pass count ya, berapa kali dia pass ya, dia ngasih muatan sampai ke truk ya, sampai penuh ya. Kita lihat berapa pengaruh kepada efisiensi ke bahan bakarnya. Ini yang kami lakukan. Next, lanjut. Ini mengenai suspensi. Ternyata ya dari mesin dia bilang bahwa kalau muatan berat ke kiri atau berat ke kanan atau berat sebelah
maka menyebabkan fuel itu makin boros. Makanya kita membuat satu tools untuk menganalisa balancing ya, balancing muatan. Jadi muatan itu harus di tengah. Nah, ini contohnya. Lanjut. Nah, ini live fuel tank capacity. Ya, kita di project ini kita membuat live fuel tank capacity. Jadi kita tahu di tangki misalnya 777 nomor 1 berapa sih sisanya saat ini. Itu ketahuan dari dashboardnya internal audit semua. Ya, ini live fuel tank capacity. Lanjut. Nah, ini kita buat gradient road dan fuelnya. Ya, misalnya jalan tambang ada 30 jalan ya. Setiap segmen itu berapa fuel yang terbakar. Itu pun kami buat ya bersama teman-teman tentunya ya dari dari SMI ya, dibantu juga ya untuk bikin gradient analisis ya dan juga fuel yang terbakar. Ini berguna untuk ketika kita melakukan monitoring gitu ya. Kita bisa tahu jalanan mana yang paling boros terkait fuel. Oke, lanjut. Oke, ini target, ini compliance-nya. Dari yang detail-detail kita monitor, compliance-nya berapa sih? Oh, ternyata masih belum nih, target 90 masih 72. Nah, tapi paling tidak kita bisa men-track ini 15 menit. Ya, jadi kita bisa nge-track ini 15 menit. Setiap 15 menit ini akan ngupdate terus. Ya, ini karena menggunakan AI dan big data konsep. Lanjut. Oke, ini contoh ya Bapak Ibu. Nah, ini kita mau kasih suatu lesson learn ya. Ya, kalau ditanya project ini sukses belum, sukses nggak sih Pak? Kami bilang belum. Kenapa belum? Karena memang kalau kita bicara tingkat KPI, kami dikasih 3 KPI, cost, quality, dan time. Ya, kalau bicara quality, kita dapat ya beberapa analisa, banyak dashboard, dan kita dapat insight, dan kita dapat mengenai knowledge ya dari tim kita sekarang bisa menggunakan machine learning dengan optimal. Bicara waktu, kita dapat real time analytics. Dari tadinya kita menganalisa data fuel di tambang tuh butuh waktu 2 minggu sampai jadi insight, sekarang cuma 15 menit jadi insight. Nah, memang secara cost belum. Kenapa belum? Nah, ternyata ini pas nih acara Perta-ABI ya, alat berat. Ternyata ada fenomena nih. Ya, saya nggak bilang alat berat tipe apa ya, merek apa, tapi memang sensor-sensor alat berat ya, bukan masalah maintenance-nya yang kita nggak lakukan. Maintenance sudah dilakukan, tapi sayangnya sensor yang tertangkap dari alat berat masuk ke sistem tidak sama. Ya, misalnya di sini ada contoh ya, ini data pas count loader ya dicatat misalnya menurut data 3 pas count fuel udah efisiensi. Ternyata pas kita cek, jadi gini, kita ngelihat ini di kantor ya di office, kalau datanya dispute baru kita ke lapangan. Kita ke lapangan cek bareng teman-teman yang ada di site, ternyata bukan 3, malah harus 4. Nah, ini datanya beda. Atau kita bicara, oh di sistem bicaranya kok 5 pas ya, 5 kali ngayun ke truk gitu ya. Padahal aktualnya cuma 3 kali ngayun. Nah, kami pun bekerja sama dengan vendor alat berat untuk untuk membenahi isu ini. Tapi memang masih butuh proses ya, masih butuh proses karena balik lagi sensor alat berat menurut rekan-rekan mitra kerja vendor kita dia bilang belum pernah nih baru Buma yang ngecekin sampai begini. Kami pun juga kaget ada isu seperti ini. Ya, bahkan sampai dia eskalasi ke South Pacific kalau nggak salah untuk memecahi ini ya. Jadi engineer mereka dari luar negeri datang khusus untuk benerin sensor. Karena ini yang terjadi. Next. Lanjut. Oke. Lanjut. Oh, ini udah. Lanjut. Nah, kalaupun ada hal yang memang harus dilakukan, inilah kegiatan consulting kami. Kami membuat satu poster yang kami sebar ke operator. Kami minta operator, jangan lupa 4 bucket misalnya. Jangan lupa payloadnya sekian. Jangan lupa 4 bucket. Ini internal audit yang buat. Dan bekerja sama dengan tim site ya, bahwa memang gini, teknologi itu bukan hanya teknologi, tapi change management-nya yang penting. Ya, change management yang penting. Bahkan ini, karena ini kita jadi tahu nih, bahwa sensor kita ada yang bermasalah. Ya, operator protes. Pak, saya udah 4 pas, tapi kok dihitungnya underload. Nah, itu kayak gitu ya, kira-kira itu. Nah, inilah bentuk kolaborasi kita dengan teman-teman site. Ya, jadi kita ngebantu teman-teman site. Oke, lanjut. Oke, terakhir nih ya, slide terakhir. Ini tentang anti fraud ya. Ini project consulting yang kami lakukan juga. Ini untuk membuat satu culture integrity yang baik di perusahaan. Jadi bukan hanya cost efisiensi yang terkait AI, cost efisiensi dalam fraud pun juga harus kita jagain. Karena banyak juga waste di sini. Ya, melakukan fraud itu pasti banyak inefisiensinya. Jadi nanti mungkin Pak Randy bisa banyak cerita mengenai supply chain yang efektif ya. Tapi kalau misalnya nggak dibarengi dengan penegakan integritas culture juga nggak efisien ya kira-kira walaupun langkahnya udah kita lakukan. Oke,
Jadi mulai dari pencegahan, deteksi, dan seterusnya itu kita lakukan untuk membuat satu efisiensi yang luar biasa. Nah, penutup dari saya ya untuk paparan, nanti kita sambung ke diskusi. Ini dari Frank Sonnenberg ya, bahwa memang kita, apapun pekerjaan kita, apapun divisi kita, ya kita harus fokus untuk menambah edit value bagi perusahaan kita. Ya, kalaupun kita pernah sukses tahun sebelumnya, ya kalau saya di divisi saya bilang lupain kita pernah sukses, ya lupain kita pernah sukses. Ini tahun baru, anggap kita nggak ngapa-ngapain biar kita nggak terlena dalam sukses. Kita terus fokus kepada edit value. Ya, dan juga penutup, mungkin buat teman-teman audit yang di sini, sudah seharusnya, sudah selayaknya teman-teman menjadi mitra nih. Jadi kalau teman-teman tuh harusnya dinantikan oleh cabang atau oleh site untuk datang. Ya, kalau kami, alhamdulillah ya teman-teman ya, Pak Tommy ya, bahkan kita open ya, nggak ada yang diumpet-umpetin, semua diceritain, kita punya masalah di sini, kita punya masalah di sini, apa yang audit bisa bantu. Ini bukan hanya di HO, tapi sampai level site, sampai level project manager. Bahkan project manager ada yang bilang, Pak Ferry sering-sering diaudit Pak, biar kita lebih bagus lagi ke depannya. Dari saya seperti itu, ya jadi tetap semangat teman-teman, ya nanti kita lanjut lagi di question and answer. Terima kasih, silakan Pak Tommy, waktu dan tempat. Oke Pak Ferry, thank you banget. Ini cocok banget dengan filosofi penjaga gawang Kak ya. Jadi penyerang itu tidak akan nyaman menyerang, dia akan ada khawatir gawangnya kebobolan kalau penjaga gawangnya tidak capable gitu. Nah, internal audit sebagai penjaga gawang, bahkan justru penjaga gawangnya juga nanti kehadirannya gitu kan ya untuk ngasih masukan. Karena mungkin penjaga gawang itu karena berdiri di belakang, dia bisa melihat pergerakan lawan, dia bisa melihat skenario yang sedang direncanakan oleh lawan, dan dia bisa ngasih info ke pemain belakangnya, center back, untuk kasih notifikasi, hati-hati, itu mulai bergerak, Ronaldo bergerak ke kanan, hati-hati, mungkin seperti itu analoginya ya Pak Ferry. Luar biasa banget. Jadi internal audit bukan cuma sekedar jadi tanda kutip, jadi momok, ditakutin karena ujung-ujungnya orang ketangkep semua, tapi lebih jadi mitra. Itu yang tagline yang saya terima. Thank you Pak Ferry. Silakan teman-teman mulai ditanyakan kalau ada yang ingin diketahui lebih dalam dari yang penyampaian Pak Ferry. Ada di kolom chat, nanti